Halo teman-teman, selamat datang di channel Servant Story, channel yang membahas sejarah dan kisah Servant yang ada dalam Fate series. Oke, dan untuk kali ini Servant Story akan membahas sang raja penakluk Iskandar. Sebelum mulai, alangkah baiknya subscribe, like, dan komen. Alexander ketiga dari Makedonia, lebih dikenal sebagai Alexander Agung, adalah Raja Makedonia, Firaun Mesir, dan Raja di Raja Iran yang berkuasa sampai 323 sebelum Masehi. Pada usia 30 tahun, dia memimpin sebuah kekaisaran terbesar pada masa sejarah kuno, membentang mulai dari Laut Ionia sampai pegunungan Himalaya. Dia tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran dan dianggap sebagai komandan perang terhebat sepanjang masa. Alexander lahir di Pella pada 356 sebelum Masehi dan merupakan murid seorang filsuf terkenal, Aristoteles. Pada tahun 336 sebelum Masehi, Alexander menggantikan ayahnya, Philippus II, sebagai pemimpin Makedonia setelah ayahnya dibunuh oleh pembunuh gelap. Philippus sendiri telah menaklukkan sebagian besar negara kota di daratan utama Yunani ke dalam hegemoni Makedonia, melalui militer dan diplomasi. Setelah kematian Philippus, Alexander mewarisi kerajaan yang kuat dan pasukan yang berpengalaman. Dia berhasil mengukuhkan kekuasaan Makedonia di Yunani, dan setelah otoritasnya di Yunani stabil, dia melancarkan rencana militer untuk ekspansi yang tak sempat diselesaikan oleh ayahnya. Pada tahun 334 sebelum Masehi, dia menginvasi daerah kekuasaan Persia di Asia Minor dan memulai serangkaian kampanye militer yang berlangsung selama 10 tahun. Alexander mengalahkan Persia dalam sejumlah pertempuran yang menentukan, yang paling terkenal antara lain pertempuran Issos dan pertempuran Gaugamela. Alexander lalu menggulingkan kekuasaan raja di Raja Iran, Darius ketiga, dan menaklukkan keseluruhan kekaisaran Iran Akhemeniah. Kekaisaran Makedonia kini membentang mulai dari Laut Adriatik sampai Sungai Indus. Karena berkeinginan mencapai ujung dunia, Alexander pun menginvasi India pada tahun 326 sebelum Masehi, tetapi terpaksa mundur karena pasukannya nyaris memberontak. Alexander meninggal dunia di Babilonia pada 323 sebelum Masehi, tanpa sempat melaksakan rencana invasi ke Arabia. Setelah kematian Alexander, meletuslah serangkaian perang saudara yang memecah belah kekaisarannya menjadi 4 negara yang dipimpin oleh Diadokoi, para jenderal Alexander. Meskipun terkenal karena penaklukannya, peninggalan Alexander yang bertahan paling lama bukanlah pemerintahannya, melainkan difusi budaya yang terjadi berkat penaklukannya. Berkat penaklukan Alexander, muncul koloni-koloni Yunani di daerah timur yang berujung pada munculnya budaya baru, yaitu perpaduan kebudayaan Yunani, Mediterania, Mesir, dan Persia yang disebut dengan peradaban Helenis atau Helenisme. Aspek-aspek Helenis tetap ada dalam tradisi Kekaisaran Romawi Timur sampai pertengahan abad 15. Pengaruh Helenisme ini bahkan sampai ke India dan Tiongkok. Khusus di Tiongkok, pengaruh kebudayaan ini dapat ditelusuri diantaranya dengan artefak yang ditemukan di Tunhuang. Alexander menjadi legenda sebagai pahlawan klasik dan diasosiasikan dengan karakteristik Achilles. Alexander juga muncul dalam sejarah dan mitos-mitos di Yunani maupun di luar Yunani. Alexander menjadi pembanding bagi para jenderal bahkan hingga saat ini, dan banyak akademi militer di seluruh dunia yang mengajarkan siasat-siasat pertempurannya.
Alexander selama ekspansinya juga mendirikan beberapa kota yang semuanya dinamai berdasarkan namanya, seperti Alexandria atau Alexandropolis. Salah satu dari kota bernama Alexandria yang berada di Mesir, kelak menjadi terkenal karena perpustakaannya yang lengkap dan bertahan hingga 1000 tahun lamanya serta berkembang menjadi pusat pembelajaran terhebat di dunia pada masa itu. Walaupun hanya memerintah selama 13 tahun, semasa kepemimpinannya ia mampu membangun sebuah imperium yang lebih besar dari setiap imperium yang pernah ada sebelumnya. Pada saat ia meninggal, luas wilayah yang diperintah Alexander berukuran 50 kali lebih besar daripada yang diwariskan kepadanya serta mencakup 3 benua, Eropa, Afrika, dan Asia. Gelar yang agung atau agung di belakang namanya diberikan karena kehebatannya sebagai seorang raja dan pemimpin perang lain serta keberhasilannya menaklukkan wilayah yang sangat luas. Alexander Agung adalah salah satu tokoh yang dianggap sebagai Zulkarnain yang dapat ditemukan pula pada kitab suci Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 101, dikisahkan bahwa dialah yang mengurung bangsa Ya'juj dan Ma'juj, Gog dan Magog, yang menurut hadis sahih, bangsa tersebut akan keluar di akhir zaman. Riwayat ini bermula dari saat ia akan menaklukkan suatu daerah. Penduduk daerah tersebut tanpa disangka bersedia mengikutinya, asalkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj dikurung. Maka Zulkarnain mengurung kedua bangsa tersebut. Maka para penduduk pun bersedia ditaklukkan dengan sukacita. Anggapan tersebut datang dari kisah romansa Alexander yang sudah ada sebelum Islam. Beberapa alamah Muslim menolak anggapan Alexander Agung adalah Zulkarnain, sebab Alexander Agung bukanlah monoteis. Sedangkan Zulkarnain adalah penyembah Allah dan hanya seorang penguasa yang hidup pada masa Nabi Ibrahim. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Faqihi dari Ubaid bin Umair, Atta dari Ibnu Abbas, Utsman bin Sa'd, Ibnu Hisham dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari jalan Ali bin Ahmad. Kemudian Al-Fahru Razi dalam tafsirnya menyatakan bahwa Zulkarnain adalah seorang nabi, sedangkan Alexander memiliki guru yang bernama Aristoteles dan memerintah negerinya atas perintah Aristoteles. Prestasi dan peninggalan Alexander Agung telah dilestarikan dan digambarkan dalam banyak cara. Alexander muncul dalam banyak karya budaya baik pada masa kuno maupun masa modern. Pada abad pertengahan, Alexander dimasukkan sebagai anggota 9 kesatria, yaitu sekelompok pahlawan yang dianggap memenuhi kualitas nilai-nilai kekesatriaan. Di Punjabi, tanah terakhir yang ditaklukkan oleh Alexander, banyak anak yang diberi nama sekunder. Bahkan hingga saat ini disebabkan adanya rasa hormat dan kekaguman pada Alexander, juga sebagai pengingat bahwa pasukan Punjabi kuno bisa membuat pasukan Alexander kelelahan sampai akhirnya memberontak pada Alexander. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Punjabi yaitu Jit Jit Kijung, Secunder Jai Har, yang artinya adalah Alexander memenangkan begitu banyak pertempuran sampai-sampai dia kalah dalam perang. Pepatah ini merujuk pada orang yang sering menang namun tidak pernah memanfaatkan kemenangannya. Naskah-naskah kuno yang ditulis oleh orang-orang yang mengenal langsung Alexander atau yang mengumpulkan informasi dari orang-orang yang bertugas pada Alexander banyak yang hilang kecuali sedikit inskripsi serta fragmen yang bertahan. Orang-orang sezaman Alexander yang menulis tentangnya diantaranya adalah sejarawan pribadinya Kallisthenes, Jenderal Alexander, Ptolemaios dan Nearchos, Aristobulos, seorang perwira muda yang ikut dalam kampanye militer Alexander, dan Onesikritos, ketua jurumudi Alexander. Karya-karya yang ditulis oleh mereka telah hilang, tetapi karya-karya yang didasarkan para karya-karya asli itu ada yang bertahan.
5 naskah utama yang masih ada antara lain naskah yang ditulis oleh Arianos, Curtius, Plutarchos, Diodoros, dan Justinus. Mungkin seperti itulah sedikit kisah dari Raja Iskandar. Jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sekian dan terima kasih telah menonton.